Ya, pemirsa, tokoh-tokoh dari kalangan politisi hingga pengusaha masuk ke dalam tim strategi kemenangan 3 Capres dan Cawapres, termasuk sederet nama Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri. Tiga Capres dan Cawapres siap berlaga di Pilpres 2024. Sederet nama dari kalangan pengusaha, publik figur, politisi, hingga Jenderal Purnawirawan dari kalangan TNI Polri memutuskan bergabung dalam tim strategi kemenangan Capres dan Cawapres. Dari tim Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ada nama mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi dan mantan Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Purnawirawan Syaugi Alaidrus yang baru saja bergabung di Timnas Amin. Di tim kampanye nasional Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran, total ada 27 purnawirawan TNI Polri yang bergabung dalam struktur. Para purnawirawan tersebut diantaranya menjabat sebagai Dewan Pembina, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Wakil Ketua Koordinator Strategis. Seperti mantan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Mantan Panglima TNI Laksamana TNI Purnawirawan Widodo Adi Sucipto, Letjen TNI Purnawirawan Mangindaan yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR 2014-2019. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo, dan mantan staf khusus Kasal Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Selanjutnya ada mantan Kapolri, diantaranya Jenderal Polisi Sutanto dan Jenderal Polisi Sutarman. Sementara itu di tim pemenangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjabat sebagai Wakil Ketua tim pemenangan. Selain Andika Perkasa, ada 4 nama lainnya, yaitu Laksamana Madya TNI Purnawirawan Desi Albert, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Tatang Hardiansyah, Letjen TNI Purnawirawan Joni Supriyanto, dan mantan Wakil Kapolri Komjen Purnawirawan Gatot Edi Prabono. Ya, kita bahas bersama dengan Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar Sitompul, Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran, dan juga Majen Purnawirawan Murianto, tim pemenangan Ganjar Mahfud wilayah Jawa Tengah. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Stefani. Ya. Sore Bang. Saya mau ke Pak Urianto dulu, Pak Urianto. Ini apa sebenarnya yang bisa dibawa, kontribusi seperti apa yang bisa dibawa ke dalam tim pemenangan dari seorang mantan perwira TNI? Makasih Mbak Stefani. Hari ini saya sungguh berbahagia. Baru pemilu 2024. Begitu banyak purnawirawan turun gunung. Begitu banyak purnawirawan ikut berkontestasi di dalam pemilu ini. Jadi seperti yang tadi disebutkan itu hanya sebagian kecil. Jadi ribuan purnawirawan TNI itu ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung. Sungguh gegap gempita yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menuju kebaikan untuk kita semuanya. Dan turunnya kita para purnawirawan, mungkin ini menandakan bahwa purnawirawan dan TNI mungkin itu melihat bahwa Indonesia ternyata sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita ini ikut terjun di dalamnya. Ya. Peran TNI Angkatan Darat, peran purnawirawan, sebagaimana tadi Mbak Stefani sampaikan, bahwa kita dimanapun duduk, dimanapun kita berada, dan siapapun yang akan kita usung, dan apapun peran kita, tentu tujuannya hanya satu, ya, untuk Indonesia lebih baik, ya, sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Itu tujuannya. Sehingga apapun yang hiruk pikuk perpolitikan hari ini, tentu kita berlandaskan atau berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai konstitusi UUD 45,
dan semua yang Oke. terkait dengan proklamasi 17 Agustus ini. Pak Saya kira Purwanto, itu. Pak Purwanto tadi mengatakan banyak berbondong-bondong. Lebih dari apa yang mungkin kami tampilkan tadi. Berarti dari kubu TPN pun bukan hanya 5 purnawirawan yang ada di TPN? Begitu banyak. Tadi saya katakan bahwa langsung maupun tidak langsung. Yang langsung tadi di TPN. Oke. Saya di Jawa Tengah, tim pemenangan Jawa Tengah. Di seluruh provinsi ada. Itu yang resmi. Oke. Yang tidak langsung artinya ikut serta di dalam kontestasi ini luar biasa. Hari ini WA Group yang paling menonjol, WA Group dari perwira tinggi sampai tamtama itu berbicara untuk pemilu 2004, terutama gonjang-ganjing perpolitikan yang berkembang beberapa waktu ini. Oke. Nah, Ramai sekali. kontribusi konkretnya seperti apa sih kalau dari purnawirawan sendiri dibandingkan dengan tim lain yang ikut juga berkontribusi secara langsung yang latar belakangnya mungkin dari pengusaha atau dari politisi, Pak Wiranto? Tentu kontribusinya semua elemen itu sama, latar belakang apapun sama, tujuannya sama untuk pemenangan. Nah, kontribusi kami dari purnawirawan itu tentu untuk mengawal demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diamanatkan, berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berjalan dengan nilai-nilai konstitusi yang berlaku. Itu saja, Pak. Oke, kalau gitu saya ke Pak Iskandar sekarang. Pak Iskandar, kalau di TKN seperti apa? Dari tadi Pak Iskandar juga udah senyum-senyum, karena jumlah ini jauh nih, 27 purnawirawan yang tercatat di TKN sendiri. Oke Mbak Stefani ya. Betul. Selamat sore semuanya, ini kita teman-teman semua ini Mas Wirawan. Kayak reuni ya? Jadi kalau saya gini ya, saya terpanggil itu karena memang kita membuat satu relawan ya Mbak ya. Relawan, kita punya relawan ya. Nah kebetulan relawan kita mungkin catching gitu ya. Jadi kita gabung dengan TKN kita. Memang di situ ada tim Dewan Kehormatan, ada tim pakar dan sebagainya. Banyak banget lah ya. Dan ini menandakan bahwa ini negara demokrasi gitu loh. Negara demokrasi, mari kita berpesta untuk memilih presiden kita. Itu kalau saya lihat kebaikan dari sekarang ini. Dan juga perlu digarisbawahi di sini tadi ada satu poin dari Mas Wurianto tadi mengatakan kita kurang baik-baik saja negara ini, tapi saya mau agak koreksi dikit, negara kita ini baik-baik aja kok semuanya ya, aman-aman, damai, tentram. Mudah-mudahan dalam pemilu nanti tanggal 8 kita sudah mulai kampanye sampai tanggal 10 Februari, mudah-mudahan itu aman dan tentram semuanya. Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, baik-baik kok semuanya, para petugas, aparat keamanan dan juga KPU, Bawaslu, semuanya saya yakin, saya percaya sudah siap. Marilah kita berkompetisi dengan nyaman, dengan sehat, dengan menggunakan visi dan misi dari calon kita masing-masing. Dan saya yakin, saya percaya TNI walaupun dia sudah purnawirawan pasti hatinya seperti Mas Wurianto bilang tadi, memegang teguh Pancasila, Undang Dasar 45, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling penting kita pegang untuk 2024 ini. Dan kami di Dewan Penasehat ya, kami mensinkronisasikan. Kami mensinkronisasikan semua, apakah itu tim media, apakah itu tim juru bicara, tim pakar, dan semuanya kami mensinkronasikan dan juga memberikan tips mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan, dan saya senang ini banyak purnawirawan, jadi kita bisa bernostalgia semuanya Mbak. Nah, tapi Pak Iskandar, adakah menurut Anda Pak Iskandar korelasi antara elektabilitas Capres-Cawapres dengan reputasi mentereng dari mantan perwira TNI yang ada di belakangnya?
Ya kalau saya bilang adakah kolerasi itu ada aja Mbak semuanya ya Mbak ya. Kenapa ya? Jadi kalau bicara sampai ke poin itu, kalau kita tentunya mau melihat begini Mbak. Kita mau melihat begini. Apa yang sudah dikerjakan Pak Presiden kita Pak Jokowi 10 tahun sudah membuat rencana, sudah dikerjakan, sudah dibuat secara rapi, namun mungkin belum selesai. Nah, dari ini semua, saya lihat dari tiga calon kita, Pak Ganjar hebat ya, Pak Prabowo tentunya hebat sekali, terus Pak Anies hebat. Nah, dari ini semua kami lihat, kami ini para purnawirawan, kami lihat ini akan meneruskan semua apa yang sudah dipatri atau sudah dibuat fondasinya sama Presiden kita Pak Jokowi. Tentunya kita kan mempunyai obsesi 2035 dan 2045 tahun emas kita. Kita ingin di sini negara kita ini menjadi negara yang baik, negara yang sejahtera, negara yang adil dan makmur. Nah, di sini saya lihat relasinya tadi itu ada. Jadi, ini kan perlu kita kawal semuanya yang sudah baik. Karena 10 tahun ini kan baik banget. Kalau menurut saya itu baik banget ya. Kita lihat apa pembangunannya, apa kesejahteraannya, bagaimana pendidikan kita, bagaimana ekonomi kita. Semuanya kalau menurut saya bagus sekali. Tentunya ini harus kita kawal supaya kita sampai ke tahun 2045, tahun emas kita dan seterusnya. Apalagi di sini dipadukan antara purnawirawan dengan kaum milenial, kaum Gen Z, Gen Y. Ini kalau menurut saya ini sangat klik banget. Ada yang senior, ada yang junior, tetapi sudah mempunyai pengalaman yang begitu bagus dengan pendidikan S1-nya bagus, S2-nya bagus, pengalaman di pemerintahan juga sudah hampir 3 tahun jadi wali kota. Jadi kalau saya lihat ini semua baik. Siapa sudah jadi calon itu adalah pasti baik. Tentunya kita akan cari siapa yang baik dari yang terbaik, Mbak. Ini dari kami, Mbak. Ini kami di Penasehat mensinkronkan semuanya apa yang ada, bagaimana untuk memenangkan apa yang kami angkat, Mbak. Begitu, Mbak. Kalau dari Pak Wuryanto seperti apa? Bagaimana kemudian jajaran purnawirawan yang ada di belakang Ganjar Mahfud kemudian bisa ikut untuk mendongkrak elektabilitas dari capres-cawapres yang diusung? Apakah dengan kemampuan teknik strategi teritori yang biasanya dimiliki oleh purnawirawan atau seperti apa, Pak Wuryanto? Itu pasti ya Mbak ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh senior saya, abang saya, mantan Kapuspen, sama-sama dengan saya, itu perannya sudah sangat-sangat jelas. Bahwa pasti ya, semua purnawirawan yang berada di belakang para calon presiden yang akan kita usung, itu tentu mempunyai strategi tergantung dari latar belakang dari masing-masing para perwira tinggi khususnya yang ada di lingkungan baik di TPN maupun PPD. Tentu strategi yang kita pakai, kita gunakan itu di tiap-tiap daerah itu berbeda. Kita bukan hanya fokus pada menggiring ke para purnawirawan di bawah, tetapi kita juga kepada masyarakat luas. Alhamdulillah bahwa sampai hari ini para purnawirawan masih sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat luas sehingga memang lebih mudah untuk kita mensosialisasikan, meyakinkan apa yang kita usung memang itu pilihan yang terbaik. Begitu banyak hal-hal yang memang harus kita lakukan, harus kita laksanakan oleh seluruhnya. Nah, hal-hal inilah yang dilakukan oleh para purnawirawan yang duduk di TPN maupun TPD di seluruh Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Oke, singkat saja saya mau ke masing-masing lagi karena ini juga penting ini karena ada kemudian karena banyaknya purnawirawan di balik masing-masing capres-cawapres, ada kemudian beberapa pihak yang mengkhawatirkan soal netralitas TNI. Walaupun Panglima TNI sudah sangat tegas bahwa TNI akan netral. Berdasarkah
tudingan tersebut, singkat saja dari Pak Wuryanto dulu. Netralitas pasti, TNI itu pasti. Saya mengalami sebagai Panglima, sebagai Komando Material itu garis lurus yakin anak-anak di bawah pun sangat patuh untuk tetap netral. Oke. Tidak akan tengok kanan kiri, Siap. netral. Pasti. Purnawirawan TNI. Baik, Pak Iskandar. Kalau saya, ya sama Mas Wuryanto, kita dulu waktu aktif, itu netral Mbak, nggak boleh. Karena kita itu tentara itu tidak boleh aneh-aneh Mbak. Itu disiplin. Jadi tidak berdasar ya nggak tudingan boleh itu ya? Nah, sekarang yang saya mau sampaikan di sini kepada teman-teman semuanya, apakah itu dari timnya tadi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, dengan kita, Pak Prabowo, dengan Pak Anies, kita ini kan banyak TNI di sini. Oke. Kalau saya mengusulkan atau menyarankan, kita ini semua teman di mana-mana. Oke. Marilah kita menggunakan taktik strategi yang kita miliki, yang kita pernah rasakan di sekolah, apakah di Sesko TNI, di Sesko Gabungan, apakah itu di Lemhanas. Marilah kita bermain strategi, tapi setelah selesai nanti pesta ini, ya kita shake hand lagi lah, kita bersahabat lagi semuanya. Saat ini kita menggunakan ilmu kita masing-masing, tapi setelah itu kita berteman lagi lah, kita golf bersama lagi, kita lari bersama lagi, biar negara kita nih happy. Itu aja dari saya, Pak. Baik, terima kasih. TNI pasti netral, TNI pasti netral, itu dari saya, Pak. TNI pasti netral. Itu dipastikan oleh dua purnawirawan yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih Pak Iskandar dan juga Pak Wuryanto sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat Bapak-Bapak.